Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir kembali ke channel Ozirawa Fitri. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal pedagogik beserta dengan pembahasannya. Stay tune ya. Soal nomor 1. Seorang guru menemukan kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswa sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Merancang aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. B. Menunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. C. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. D. Menciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dan siswa dan antara siswa di dalam kelas. E. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun belum maksimal. Jawabannya E. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya masih belum maksimal. Mari kita bahas kenapa jawabannya E. Menurut Halen 2005, langkah-langkah yang perlu ditempuh guru untuk mengatasi kesulitan belajar siswa dapat dilakukan dalam 6 tahap. Adapun ke-6 tahap tersebut: 1. Mengenal siswa yang mengalami kesulitan belajar. 2. Memahami sifat dan jenis kesulitan belajarnya. 3. Menetapkan latar belakang kesulitan belajar. 4. Menetapkan usaha-usaha bantuan. 5. Pelaksanaan bantuan. 6. Tindak lanjut. Kita masuk soal nomor 2. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. E. Berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Jawabannya B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Mari kita bahas kenapa jawabannya B, Bapak Ibu. Relevan dengan kebutuhan kehidupan, pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan fungsional merupakan keniscayaan.
Kita masuk soal nomor 3, Bapak Ibu. Sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan memberikan garis-garis rujukan untuk perencanaan pembelajaran, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul, dan menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan, merupakan A. Manfaat pendekatan pembelajaran, B. Fungsi pendekatan pembelajaran, C. Tujuan pendekatan pembelajaran, D. Prinsip pendekatan pembelajaran, E. Dasar pendekatan pembelajaran. Jawabannya B. Fungsi pendekatan pembelajaran. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya B. Fungsi pendekatan bagi suatu pengajaran adalah sebagai pedoman umum dan langsung bagi langkah-langkah metode pengajaran yang akan digunakan. Sering dikatakan pendekatan melahirkan metode. Artinya, metode suatu bidang studi ditentukan oleh pendekatan yang digunakan. Di samping itu, ditentukan oleh pendekatan yang digunakan. Di samping itu, tidak jarang nama metode pembelajaran diambil dari nama pendekatannya. Sebagai contoh, dalam pengajaran bahasa, pendekatan komunikatif melahirkan komunikatif. Kita masuk soal nomor 4, Bapak Ibu. Konsep pembelajaran yang membantu pendidikan mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat, merupakan pendekatan pembelajaran A. Kontekstual, B. Konstruktisme, C. Deduktif, D. Induktif, E. Ekspositori. Jawabannya A. Kontekstual. Mari kita bahas Bapak Ibu apa itu kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Siswa dan mendorong siswa membuat hubungan dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pendekatan kontekstual sendiri dilakukan dengan melibatkan komponen-komponen pembelajaran yang efektif, yang konstruktivisme, bertanya, menemukan masyarakat, belajar, permodelan, refleksi, serta penilaian sebenarnya. Soal nomor 5, pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan merupakan pendekatan pembelajaran
A. Induktif, B. Konstruktivisme, C. Ekspostori, D. Kontekstual, E. Deduktif. Jawabannya konstruktivisme. Mari kita bahas, Bapak Ibu. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Dalam pendekatan konstruktivisme, ini peran guru hanya sebagai pembimbing dan pengajar dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru lebih mengutamakan keaktifan siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan ide-ide baru yang sesuai dengan materi yang disajikan. Untuk meningkatkan kemampuan siswa secara pribadi, jadi pendekatan konstruktivisme merupakan pembelajaran yang lebih mengutamakan pengalaman langsung dan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kita masuk soal nomor 6. Dalam teknik pemecahan masalah verbal, seorang guru bertanya apakah ada jawaban yang lebih tepat. Teknik tersebut termasuk A. Latihan pengulangan, B. Reaksi terhadap jawaban yang salah, C. Mengemukakan jawaban masalah, D. Penegasan terhadap jawaban yang benar, E. Diskusi pemecahan masalah. Jawabannya B. Reaksi terhadap jawaban yang salah. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya B. Reaksi terhadap jawaban yang salah karena prakteknya guru harus menunjukkan sikap positif, tidak langsung memvonis salah. Soal nomor 7. Cara penerapan disiplin yang diterapkan oleh Carter yaitu bila peserta didik melakukan pelanggaran pertama, maka dihukum dengan A. Memanggil orang tuanya, B. Dipanggil kepala sekolah, C. Memberi peringatan kepada siswa, D. Siswa dikucilkan selama 10 menit. E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya C. Memberi peringatan kepada siswa. Cara penerapan disiplin yang diterapkan Carter yaitu bila siswa melakukan pelanggaran pertama, maka dihukum dengan memberi peringatan kepada siswa karena cara ini merupakan pelanggaran yang paling ringan dan dilakukan yang pertama. Kita masuk soal nomor 8. Berbagai strategi pembangunan dalam pembaruan sistem pendidikan yang tertuang dalam penjelasan umum UUD Sisdiknas 20/2003 adalah A. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, B. Mengupayakan perluasan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, C. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, D. Memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh, E. Mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
Jawabannya A. Pengembangan kurikulum berbasis komputer. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya A. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diturunkan beberapa ciri kurikulum. Kurikulum pada era reformasi tergambar dalam Undang-Undang 20 tahun 2003. Dengan diberlakukannya kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013. Hanya saja, peningkatan kualitas pendidikan di era reformasi melalui perkembangan pendidikan secara nasional belum mampu memberikan hasil yang signifikan. Jadi jawaban yang benar A. Soal nomor 9. Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi, yaitu A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Kompetensi dasar mata pelajaran, D. Kompetensi, E. Standar kompetensi lulusan. Jawaban yang benar yaitu B. Kompetensi dasar. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya B. Kompetensi dasar atau yang biasa disingkat KD merupakan penjabaran standar kompetensi peserta didik yang cakupannya materi lebih sempit dibandingkan dengan standar kompetensi peserta didik. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Di dalam komponen kompetensi dasar juga dimuat hasil belajar, yaitu pernyataan unjuk kerja yang diharapkan setelah peserta didik mengalami pembelajaran dalam kompetensi tertentu. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 9 Bapak Ibu B. Soal nomor 10. Pranata sosial adalah sebagai sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting. Pernyataan di atas dikemukakan oleh A. Piaget, B. Peter L. Berger, C. Tweedorson G.A., D. Komblum, E. Burce J. Cohen. Jawabannya C. Tweedorson G.A. Mari kita bahas Bapak Ibu. Menurut Tweedorson, pranata sosial adalah suatu sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting. Pranata sosial merupakan suatu sistem aktivitas yang khas dari suatu kelakuan berpola. Aktivitas yang khas ini dilakukan oleh sebagai individu atau manusia yang mempunyai status dan peran masing-masing, yang saling berhubungan atau mempunyai struktur mengacu kepada sistem ide, nilai dan norma atau tata kelakuan tertentu, dilakukan dengan menggunakan berbagai peralatan. Dan aktivitas khas ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat. P.
Pendek kata, pranata sosial adalah perilaku terpola yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja video kita kali ini. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.